Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami pada mata kuliah Statistika Probabilitas dengan tema pendugaan parameter rata-rata dengan dosen pengampu Ibu Astriana Mulyani. Judul yang kami ambil adalah analisa perbedaan prestasi antara tugas UTS dan UAS mahasiswa untuk mata kuliah Statistika Probabilitas. Anggota kami ada Ajeng Dia Indriani, Anita Dwi Anggraini, dan saya sendiri Diana Mabriliana. Yang pertama, statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk yang bersangkutan dengan suatu data, yaitu tentang pengumpulan, pengelolaan, menganalisis, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka-angka. Berdasarkan parameternya, statistik dibagi menjadi dua macam, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Analisis varian merupakan sebuah teknik analisis inferensial yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata skor. Analysis of a variance disingkat dengan ANOVA. Ada beberapa asumsi dasar yang mesti dipenuhi pada uji analisis variance adalah data sampel yang digunakan berdistribusi normal atau dianggap normal. Variance bersama rata-rata juga telah banyak digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai populasi, baik secara deskriptif maupun induktif, melalui penaksiran dan pengujian hipotesis mengenai parameter. Selanjutnya, ANOVA. Analisis varian atau yang biasa disebut dengan ANOVA merupakan salah satu uji hipotesis pada statistika parametrik untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara dua faktor dalam suatu percobaan dan membandingkan rata-rata dari lebih dari dua sampel. Lalu analisis ANOVA banyak digunakan pada penelitian-penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu menguji variabel terikat dengan cara membandingkan pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Analisis variasi saat ini banyak digunakan untuk penelitian survei dan penelitian eksperimen. Apa saja syarat-syarat menganalisis ANOVA? Yang pertama, masing-masing populasi saling independen dan masing-masing data amatan saling independen di dalam kelompoknya. Dipenuhinya persyaratan ini memiliki tujuan untuk perlakuan yang diberikan kepada masing-masing sampel independen. Dengan kata lain, antara sampel satu dengan sampel yang lainnya berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan atau hubungan. Yang kedua, populasi-populasi yang diteliti memiliki distribusi normal. Persyaratan normalitas populasi harus dipenuhi karena analisis variansi pada dasarnya adalah uji beda rata-rata dua populasi. Misal uji T dan uji Z. Sebelum dilakukan uji beda rata-rata, harus ditunjukkan bahwa sampelnya diambil dari populasi normal. Terdapat dua cara yang sering digunakan untuk uji normalitas ini, tidak menjadi masalah yang pelik. Lalu ANOVA satu jalur atau one way. ANOVA atau Analysis of Variance adalah tergolong analisis komparatif lebih dari dua variabel atau lebih dari dua rata-rata. Tujuannya ialah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Gunanya untuk menguji kemampuan generalisasi, artinya data sampel dianggap mewakili populasi. Lalu ANOVA atau Analysis Variance, atau bisa juga ditulis dengan kata ANOVA, Analysis of Variance. ANOVA menjadi bagian yang ada dalam teknik analisis statistik parametrik. ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio. Perhitungan. Terdapat langkah-langkah penyelesaian ANOVA satu jalur sebagai berikut. 1. Seseorang ingin mengetahui perbedaan prestasi nilai tugas UTS dan UAS untuk mata kuliah statistika probabilitas. Data diambil dari nilai UTS sebagai berikut. Tugas kuliah variabel A1 sama 7, 6, 7 sama dengan 11. UTS variabel A2 kan 5, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 8, 5 sampai dengan 12. US variabel A3 sama dengan 6, 7, 9, 8, 8, 9, 6, 6, 8, 9, 8 sampai dengan 12. Buktikan apakah ada perbedaan atau tidak. Langkah dalam menjawabnya yaitu diasumsikan bahwa data dipilih secara random, berdistribusi normal, dan variannya homogen. Yang kedua,
alternatif dan hipotesis nol dalam bentuk kalimat. Hipotesis alternatif sama dengan terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa tugas kuliah UTS UAS. Hipotesis nol sama dengan tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa UAS. Hipotesis alternatif dan hipotesis nol dalam bentuk statistik. Alternatif sama dengan A. Variabel A tidak sama dengan A2 dan A2 sama dengan A3. Dan ini adalah data statistik induk. Bisa kita lihat di dalam tabel ini nilai A1, A2, dan A3-nya dan masing-masing dari statistikanya. Yang selanjutnya yaitu menghitung jumlah kuadrat antar grup. Jumlah kuadrat untuk faktor A dengan rumus yaitu jumlah kuadrat untuk faktor A sama dengan jumlah sigma, yaitu sama dengan 73 kuadrat dibagi 11 ditambah 71 dibagi 12 dibagi 12 dikurangin 235 sama dengan 1579,53 dikurangin 1564,46 sama dengan 15,07. Hitunglah derajat bebas antar grup dan rumus yaitu derajat bebas untuk faktor A. Selanjutnya hitunglah kuadrat rata-rata antar grup. Kuadrat rata-rata untuk faktor A dengan rumus yaitu kuadrat rata-rata untuk faktor A sama dengan jumlah kuadrat untuk faktor A dibagi derajat bebas untuk faktor A sama dengan 1515,07 dibagi 2 sama dengan 7,54. Hitunglah jumlah kuadrat yang selanjutnya yaitu hitunglah jumlah kuadrat dalam antar grup. Jumlah kuadrat untuk faktor D dengan rumus jumlah kuadrat untuk faktor D dihitung dengan mengambil kuadrat dari jumlah total data dikurangi dengan jumlah nilai kuadrat lainnya sama dengan 10616 dikurangin 1579,53 sama dengan 36,47. Selanjutnya hitunglah derajat bebas dalam grup dengan rumus derajat bebas untuk faktor D sama dengan N dikurang A sama dengan 35 dikurang 3 sama dengan 32. J. Hitunglah kuadrat rata dalam grup kuadrat rata D dengan rumus kuadrat rata D sama dengan jumlah kuadrat D per derajat bebas D sama dengan 36,47 per 32 sama dengan 1,14. K. Carilah F hitung dengan rumus F hitung sama dengan kuadrat rata A per kuadrat rata A sama dengan 7,54 per 1,14 sama dengan 6,61. L. Tentukan taraf signifikannya. Misal A alfa sama dengan 0,05. M. Cari F tabel dengan rumus F tabel sama dengan F1 min alfa dikali derajat bebas A dikali derajat bebas D. F tabel sama dengan F1 min 0,05 dikali 2,32. F tabel sama dengan F 0,95 dikali 2,32. Hasilnya sama dengan 3,30. Berikut adalah tabel ringkasan ANOVA. Untuk antar grup jumlah kuadratnya 15,07, untuk derajat bebasnya 2, kuadrat ratanya 7,54, F hitungnya 6,61 dan taraf signifikannya 0,05. Untuk A, taraf signifikannya F tabel sama dengan 3,30. Untuk
jumlah kuadrat dalam grup 36,47, untuk derajat bebas dalam grup 32, kuadrat rata dalam grup 1,4. Totalnya jumlah kuadrat 1,54 dan derajat bebasnya 54. Kemudian O, tentukan kriteria pengujian F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka tolak hipotesis 0 berarti signifikan. Setelah konsultasikan dengan tabel F, kemudian bandingkan antara F hitung dengan F tabel, ternyata F hitung lebih besar dari F tabel atau 6,61 lebih besar dari 3,30. Maka tolak hipotesis 0 berarti signifikan. Kesimpulannya, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 0 diterima. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara tugas belajar UTS dan UAS. Kesimpulan dari presentasi kami, yang pertama, ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan atau nyata antara rata-rata beberapa kelompok. Misalnya, kita ingin tahu apakah ada perbedaan hasil ujian antara 3 kelas yang berbeda. Yang kedua, dengan menggunakan ANOVA, kita bisa mengetahui apakah kelompok yang dibandingkan memiliki perbedaan yang cukup besar atau dianggap signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.